kita akan mencoba membuat suatu workbook yang berisi VBA ataupun kode-kode yang ada di situs atau blog eauditor.com. Di situ banyak terdapat utilities atau kode-kode yang akan memudahkan pekerjaan kita. Namun masih dalam bentuk form atau modul. Untuk bisa dijalankan, kita harus membuat suatu kontainernya, yaitu file workbook yang harus disimpan dalam bentuk workbook macro enable atau extension XLSN. Kalau enggak, maka tidak akan bisa dijalankan. Makanya pertama kali yang kita lakukan adalah kita bikin baru dulu, bikin file baru. Kita new, kita pilih blank yongsul, create. Terus kita save dulu ini sebagai save as sebagai Excel macro enable workbook. Namanya kita samain aja. Nah, kita taruh lokasinya, oke. Nah, untuk menampilkannya kodenya kita harus masuk ke tab developer, kita pilih Visual Basic atau dengan shortcut Alt F11. Nah, di sebelah kiri atas itu adalah file-file yang ada di Excel kita. Nah, kemudian untuk menyisipkan file atau kode tadi, kita klik dulu di VBA project yang book 2 XLSM. Untuk membuat suatu form baru atau modul baru, kita pilih insert. Nah, misalnya kita klik insert user form. Nah, ini ada form baru. Nah, untuk mengimport, kita klik import. Nah, kita cari lokasinya, itu bisa kita download, kemudian kita taruh di suatu folder. Nah, itu biasanya dalam extension FRM atau MOD ya, FRM. Nah, kita pilih aja misalnya change case. Ini kita klik, pilih change case ini. Ini untuk merubah suatu kata atau suatu huruf dari huruf besar menjadi huruf kecil atau sebaliknya, atau segala macam sintaksis, segala macam itu merubah capital pokoknya. Nah, ini udah keluar namanya change case form di bagian form. Kita klik 2 kali akan muncul ini. Untuk menjalankan kita klik run. Nah, ini akan muncul. Cuman tentu saja akan merepotkan kalau kita harus masuk ke developer dulu atau ke Visual Basic dulu untuk menjalankannya. Makanya kita harus buatkan dulu suatu shortcutnya atau kode untuk memanggilnya. Kita klik insert modul. Nah, itu ada namanya modul 1. Bisa kita ganti namanya atau biarkan aja. Kita klik sub, misalnya change case, sub spasi change case. Nah, terus kita klik aja di situ namanya, kita ambil nama dari form tadi yaitu form change case. Nanti caranya saya kasih tahu gimana caranya bisa tahu namanya di form change case. Kita metodenya adalah show, jadi menampilkan show. Jadi kita klik dulu coba untuk mengetahuinya kita klik di ini di change case-nya itu. Nah, itu ada namanya. Nah, itu ada nama daripada form. Nah, untuk menampilkannya kita pakai show. Nah, udah oke. Ini cuma contoh aja. Untuk menjalankannya kita klik run. Nah, udah bisa. Agar kita nggak harus masuk ke developer atau ke Visual Basic untuk menjalankan, kita buatkan ada 2 cara. Ada banyak sebenarnya, tapi kita ajarkan di sini 2 cara dulu. Yaitu dengan insert form control, developer insert, terus ini ada itu namanya comment atau button. Nah, klik aja button, nah, kita gambar aja kotak, kita drag, kita makronya kita assign-kan, kita cari change case. Nah, di change case tadi yang kita buat tadi di modul 1. Nah, udah itu kita oke. Kita oke. Nah, untuk menjalankan kita klik. Nah, kejelekannya bahwa ini kita harus masuk ke sheet daripada book 2 XLSM ini untuk menjalankan. Padahal mungkin book kita bukan di sini, di tempat lain. Jadi kita harus bikin quick access toolbar. Kita customize dulu. Kita cari di macros.
Kita cari di makros, lalu kita pilih Jenkins. Nah, mana Jenkinsnya? Nah, itu udah kelihatan tuh. Waduh. Mana lagi tadi? C, kita cari C, ini B, kita cari C. Ya, itu Jenkins, bawah tuh. Nah, kita add. Nah, udah muncul di bawah. Nah, itu ikonnya bentuk itu. Coba kita ubah, kita klik modify. Nah, kita cari misalnya ikon apa, terserah lah yang kita sukai lah. Untuk mengingat aja. Nah, kita oke. Nah, terus kita oke. Nah, udah muncul di Quick Access Toolbar. Nah, untuk menjalankannya, di mana saja bisa muncul, selalu muncul itu. Jadi nggak harus membuka di buttonnya ini. Di mana saja. Kalau di bukti kita bikin, kita klik, muncul juga. Kelebihan daripada kalau ditaruh di Quick Access Toolbar adalah kita tidak harus membuka file yang berisi makro kita tadi. Misalnya makro ini kita tutup, terus kita mau mencoba menjalankan, tidak bisa karena makronya belum ada. Coba kita klik di makros, kita cari coba Jenkins. Nggak ada karena file book2 SLSM tidak ada atau belum aktif, belum dibuka. Nah, tapi kalau kita pakai, kita harus buka dulu book2 baru bisa dijalankan. Tapi kalau kita misalnya pakai Quick Access Toolbar, nah tinggal kita klik aja, nanti dia otomatis membuka dulu file yang berisi perintahnya dia. Coba kita klik. Nah, file kita akan dibuka dulu. Nah, kita harus enablekan ini supaya kalau bisa jalan. Nah, itu baru bisa. Jadi file sepanjang kita sudah membuat Quick Access Toolbar-nya, kita tidak harus membuka terlebih dahulu book2 SLSM atau workbook kita yang berisi VBA, karena otomatis akan dibukakan oleh file kita.